Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10, saudara. Di sini dikatakan, dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Tema hari ini, saudara, terjadilah kepadamu. Ini adalah perkataan Elisa kepada Elia ketika ditanya tentang apa yang hendak dia minta dan apa dia harus lakukan kepada Elisa sebelum dia terangkat ke sorga. Saudaraku, ini adalah sebuah peristiwa yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana Elia sebentar lagi akan terangkat ke sorga. Berarti saat-saat itu adalah saat-saat terakhir. Ini adalah perkataan terakhir Elia kepada Elisa. Ini adalah pesan-pesan terakhir, saudara. Dan ini adalah pertanyaan terakhir. Saudara bayangkan kalau ada orang yang akan pergi untuk selama-lamanya. Dan kita tidak akan bertemu lagi. Dan orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Paling mengasihi kita. Dan paling tahu siapa kita yang selama ini ada bersama-sama dengan kita. Saudaraku, pasti kita akan sedih. Kita akan terharu. Kita akan lebih dekat dengan dia. Dan ini terjadi. Elisa tidak membiarkan Elia seorang diri berjalan bersama dengan dia sampai melewati sungai Yordan, saudara. Dan akhirnya tibalah di tempat itu. Dan apa yang luar biasa di sini? Pertanyaan Elia dijawab oleh Elisa. Ini jawabannya, saudara. Di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9 yang terakhir. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Saudaraku, ini adalah jawaban yang hebat, yang luar biasa. Belum pernah Elia dalam hidupnya melayani Tuhan mendapatkan jawaban yang hebat seperti ini. Dan ini keluar dari Elisa, seorang bujangnya, seorang muridnya, pengganti, calon pengganti penerus pelayanannya. Saudaraku, sekali lagi, jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya, Elisa ingin mendapatkan apa yang didapat oleh Elia dari Tuhan, yaitu keberaniannya dalam melayani Tuhan. Dia berani melawan Ahab, Isabel, dan semua nabi-nabi Baal. Bahkan mereka semua dikalahkan. Yang kedua, dia dipenuhi dengan roh Allah. Roh Allah selalu bersama dengan dia, sehingga pelayanannya selalu berhasil. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara ingin berhasil, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, biarlah roh Allah yang memimpin saudara. Biarlah roh Allah yang menjaga saudara. Biarlah roh Allah yang memberkati saudara. Kalau Allah yang memberkati kita, kalau Allah yang ada bersama dengan kita, firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Hari ini Tuhan akan memberikan rohnya kepada anak-anaknya yang mendengarkan dia dan yang selalu ada di dalam hadiratnya. Saudaraku, yang ketiga, karena Elia selalu menuruti semua yang dikatakan oleh Tuhan tanpa basa-basi. Saudaraku, itu mengingatkan Elisa bahwa dia harus taat dan setia kepada Tuhan seperti gurunya Elia yang setia dan taat. Saudaraku, orang yang taat dan setia ada upah yang menantinya. Tuhan memberikan upah yang besar di sorga buat anak-anaknya yang taat setia melakukan semua yang dikatakannya. Yang keempat, karena Elia mau melakukan semua itu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Jadi kalau kita taat dan setia, tandanya orang taat setia dengan Tuhan,
dia selalu semangat dalam hidupnya, dia selalu bergairah, dan dia selalu akan menunjukkan semua yang luar biasa. Dan saudara, kalau kita dipenuhi oleh Roh Allah, kita taat dan kita melakukan semua yang Tuhan katakan dengan semangat, saudaraku, hasil yang besar akan kita dapatkan. Bahkan kita akan melihat perkara-perkara besar yang terjadi selama hidup Elisa menyaksikan begitu banyak hal yang indah dilakukan oleh Elia, dan dia ingin itu juga ada bersama dengan dia. Saudaraku, inilah permintaan-permintaan yang luar biasa, permintaan yang hebat. Apa permintaan kita hari ini, saudara? Apa yang kita mau minta kepada Tuhan hari ini? Apakah kita mau minta berkat? Apa kita minta umur panjang? Apa kita minta kesehatan? Apa minta semua yang indah yang ada di tengah dunia ini? Saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin kita minta supaya Roh-Nya ada selalu bersama dengan kita. Roh Allah bersama dengan kita. Roh Kudus bersama dengan kita, yang memimpin kita masuk ke dalam kemuliaan dan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Sekalipun kita sekarang dalam keadaan bahaya, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terhimpit, Roh Allah akan memimpin kehidupan kita. Roh Allah bersama dengan saudara. Roh Allah memimpin saudara. Roh Allah yang akan memelihara saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang indah. Tuhan anugerahkan kepada kami Roh Allah. Roh yang hebat itu, Roh yang luar biasa itu, Roh yang akan selalu menjaga, memimpin kehidupan kami semakin hari semakin luar biasa. Dan kami akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat, perkara-perkara yang luar biasa. Dan kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat, tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.